Perkenalkan, nama saya Aulia Fernansa Putri, NRP 77. Di sini saya akan membahas bab saling ketergantungan perdagangan. Sikap saling ketergantungan bisa diartikan sebagai sikap saling mendukung atau membantu dan saling berhubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Setiap orang yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan banyak orang di negara sendiri dan di seluruh dunia. Saling ketergantungan dalam perdagangan dibutuhkan karena keduanya memberi kesempatan kepada semua orang untuk menikmati barang dan jasa dengan jumlah dan keragaman yang lebih besar. Karena dalam sebuah usaha mereka mampu memenuhi kebutuhan barangnya sendiri tanpa membutuhkan sumber daya dari pelaku usaha lainnya. Contoh ketergantungan adalah antar pelaku usaha yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Perumpamaan suatu perekonomian modern. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Kemungkinan produksi. Contoh ketergantungan produksi adalah pedagang susu kedelai. Petani kedelai memproduksi kedelai, lalu setelah itu petani menjual ke pedagang kedelai. Lalu pedagang menjual ke pabrik susu kedelai untuk dijual ke masyarakat. Selanjutnya ada spesialisasi perdagangan. Jika setiap orang melakukan spesialisasi dalam produksi suatu jenis barang, maka total produksi dari perekonomian yang bersangkutan secara keseluruhan akan mengalami kenaikan, sehingga memperbesar kue ekonomi, yang artinya kesejahteraan meningkat jika dua orang yang biaya peluangnya berlainan mau mengadakan memperoleh keuntungan dengan harga yang lebih murah daripada ia memproduksi barang tersebut. Penerapan keunggulan komparatif. Prinsip keunggulan komparatif menjelaskan ketergantungan dan keuntungan perdagangan. Contohnya menjual susu kedelai disangka dalam produksi 12 susu kedelai, sedangkan yang kedelai membutuhkan banyak waktu untuk memanen kedelai. Kesimpulannya, berdasarkan informasi tadi, barang kedelai memiliki biaya yang berbeda dalam menghasilkan kedelai. Apabila biaya diukur dengan jumlah dan barang. Oleh karena itu, kami akan menemukan keuntungan tersebut. Kesimpulannya adalah keuntungan ini muncul karena setiap orang berkonsentrasi pada aktivitas yang membuatnya memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah. Petani kedelai lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menanam kedelai, sedangkan penjual susu kedelai menghabiskan waktu lebih banyak untuk menghasilkan susu kedelai. Hasilnya, total produksi kedelai dan total produksi susu kedelai keduanya meningkat. Prinsip keunggulan komparatif menunjukkan bahwa perdagangan dapat menguntungkan semua orang. Anda sekarang seharusnya memahami dengan lebih baik keuntungan hidup dalam perekonomian yang saling tergantung. Soal dan aplikasi. Pekerja di Amerika dan Jepang masing-masing dapat membuat 4 mobil dalam 1 tahun. Seseorang pekerja Amerika mampu membuat 10 ton biji-bijian setahun, sedangkan pekerja Jepang mampu membuat 5 ton biji-bijian setahun. Untuk menyederhanakan soal, kita asumsikan setiap negara memiliki 100 juta pekerja. Untuk situasi tersebut, buatlah tabel yang sama dengan tabel 1. B. Gambarkan kurva kemungkinan produksi dan perekonomian Amerika dan Jepang seperti di bawah ini. Yang selanjutnya C. Negara mana yang memiliki keunggulan absolut dalam membuat mobil, dalam membuat biji-bijian? Jawabannya, tidak ada negara yang memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi mobil karena produktivitasnya sama. Amerika Serikat mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi biji-bijian karena lebih produktif atau output per pekerja lebih besar. Berapa biaya kesempatan sebuah mobil di Amerika? Biaya kesempatan biji-bijian? Berapa biaya kesempatan sebuah mobil di Jepang? Biaya kesempatan biji-bijian? Buatlah tabel sama dengan tabel 3 dan berisikan informasi ini. Karena seorang pekerja Amerika memproduksi 4 mobil atau 10 tahun
biji-bijian, biaya peluang dari satu mobil adalah 2 ton biji-bijian, yaitu 10 dibagi 4. Karena seseorang bekerja Jepang memproduksi salah satu dan mobil atau 5 ton biji-bijian, maka biaya pengeluaran adalah mobil adalah 1/4 ton biji-bijian, yaitu 5 dibagi 4. Demikian pula biaya peluang Amerika untuk 1 ton biji-bijian adalah 2/5 mobil, dan biaya peluang Jepang sebesar 1 ton biji-bijian gandum adalah 4/5. Berikan contoh di mana seseorang memiliki kebaikan absolut dalam melakukan sesuatu, tapi yang lain memiliki kebaikan membagi. Seorang ahli piano yang sangat berbakat, dia mungkin memiliki keterampilan yang luar biasa dalam bermain piano. Namun, jika dibandingkan dengan seorang ilmuwan yang hanya mempunyai pengetahuan dasar tentang bermain piano, tetapi di sisi lain dia mempunyai pengetahuan mendalam dalam ilmu pengetahuan. Ilmuwan tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam ilmu pengetahuan daripada ahli piano. Sedangkan ahli piano itu mempunyai keunggulan absolut dalam bermain piano.